Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sinta dari Istiqom El Rahma. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola data mahasiswa menggunakan PHP dan MySQL. Aplikasi ini menerapkan konsep CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete, yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan database. Dalam video ini, saya akan membahas langkah-langkah tag apa saja yang saya gunakan dan fungsinya untuk apa. Di sini saya akan memperlihatkan hasilnya terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini ada judul data mahasiswa. Kita bisa menambah datanya di sini. Ini sebagai contoh. Kita tunggu. Ini datanya sudah bertambah ya. Di sini juga bisa diedit dan dihapus. Kita edit bagian jurusannya. Berubah ya. Kita juga bisa hapus. Hasilnya seperti itu. Ayo kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu membuat database dan tabel untuk menyimpan data mahasiswa. Membuat database di PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat database yang bernama kampus dan tabel bernama mahasiswa. Nah, di sini ada 6 kolom. Kolom pertama integer. Kolom pertama tipenya integer, atributnya primary key auto increment. Yang kedua, kolom nama, tipenya varchar 100. Fungsinya ini untuk menyimpan nama lengkap mahasiswa. Untuk yang kolom ID, ini fungsinya sebagai kunci unik untuk setiap baris data mahasiswa. Yang ketiga, ada kolom name, tipenya varchar 50. Fungsinya untuk menyimpan name atau nomor induk mahasiswa. Yang keempat, ada kolom email. Tipenya varchar 100, fungsinya untuk menyimpan alamat email mahasiswa. Yang kelima, ada kolom nomor. Tipenya varchar 15, fungsinya untuk menyimpan nomor telepon atau HP mahasiswa. Yang keenam, ada kolom jurusan, tipenya varchar 100. Fungsinya untuk menyimpan nama jurusan mahasiswa. Setelah membuat database, lanjut ke Visual Studio Code untuk membuat kodenya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu filenya. Yang pertama itu file tambah mahasiswa.
Di sini saya menggunakan tag HTML form. Ini membuat form untuk mengirim data ke file proses tambah PHP. Untuk metode post, untuk mengirim data secara tersembunyi, tidak terlihat di URL. Ada input, ada tag input, komponen form untuk memasukkan data. Ini ada name, input untuk nama mahasiswa. Ada name. Ini untuk input untuk name mahasiswa. Ada name email, input untuk email mahasiswa. Ada name nomor, input untuk nomor telepon. Ada name jurusan, input untuk jurusan mahasiswa. Input type submit. Ini tombol untuk mengirim data ke server. Fungsinya ini, form ini digunakan untuk menambah data mahasiswa baru ke database. Selanjutnya ada file proses tambah. Di sini ada tag PHP, include koneksi PHP, menghubungkan file ini dengan database. Ini ada variable post, menangkap data yang dikirim dari form. Insert into mahasiswa. Query SQL untuk menambahkan data mahasiswa ke tabel. Ada header location index.php, mengarahkan kembali ke halaman utama setelah data berhasil ditambahkan. Fungsinya ini untuk mengolah data dari form dan menyimpannya ke database. Selanjutnya ada file edit mahasiswa. Di sini ada tag form lagi. Membuat form untuk mengirim data edit ke file proses edit.php. Input type hidden, name ID, menyimpan ID data yang akan diedit. Input type text, ini menampilkan data yang sudah ada untuk diedit. Input type submit, tombol untuk menyimpan perubahan. Ada variable get ID, mengambil ID data dari URL. Select from mahasiswa where ID. Ini query SQL untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Fungsi file ini untuk menampilkan data mahasiswa yang akan diedit dan mengirimkan perubahan ke server. Selanjutnya ada file proses edit.php. Ada variable post untuk menangkap data yang telah diedit dari form. Ada update mahasiswa set, query SQL untuk memperbarui data mahasiswa di database. Ada header location index.php. Ini mengarahkan kembali ke halaman utama setelah data berhasil diperbarui. Fungsi dari file ini adalah memproses perubahan data yang dikirim dari form edit.
Selanjutnya ada file hapus mahasiswa. Ada variabel getID, menangkap ID data yang akan dihapus. Ada delete from mahasiswa where ID, query SQL untuk menghapus data dari database. Header location index.php, mengarahkan kembali ke halaman utama setelah data berhasil dihapus. Fungsi dari file ini untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID. Selanjutnya ada file index.php. Di sini ada tag tabel, membuat tabel untuk menampilkan data mahasiswa. Lalu ada tag th, header tabel untuk judul kolom. Tag td, menampilkan isi data per baris. Tag ahref, untuk link untuk menuju form tambah data. Tag ahref edit mahasiswa.php untuk mengedit data berdasarkan ID. Tag ahref hapus mahasiswa.php, link untuk menghapus data berdasarkan ID. Tag PHP-nya ada select from mahasiswa, query SQL untuk mengambil semua data mahasiswa dari tabel. Lalu ada while variable row sama dengan variable result fetch as such, menampilkan data dalam bentuk tabel. Fungsi dari file ini berfungsi sebagai halaman utama untuk menampilkan, mengedit, dan menghapus data mahasiswa. Yang terakhir, ada file style.css. Tag CSS di sini ada H2, mengatur tampilan heading atau judul halaman. Ada table, styling untuk tabel seperti lebar border dan warna. TH dan TD, styling untuk header dan isi tabel. A, styling untuk link, merubah warna dan efek hover. Tambah data, styling tombol tambah data. Fungsi dari file style.css ini untuk memberikan tampilan menarik dan lebih struktur pada halaman web. Semua tag dan fungsi tersebut bekerja bersama untuk membuat sistem CRUD, create, read, update, dan delete sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Sehingga menjadi sehingga saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.